kita akan mempelajari bagaimana cara membuat beban biaya produk dengan menggunakan metode first in first out. Jadi dengan menggunakan metode first in first out ini, maka biaya dari produk yang kita keluarkan kita bebankan dengan biaya yang paling lama atau biaya yang pertama kali kita terima pada persediaan tersebut. Maka ilustrasinya itu dikatakan bahwa pada Februari 1 kita memiliki beginning balance sebesar 800 unit dolar dengan harga $6 per unit. Di sini sudah saya buat langsung untuk Februari 1. Di sini adalah kuantitas, unit total, dan balance persediaan kita tanggal 1 4.800. Maka tanggal 4 kita menerima 200 unit pada harga $7 per unit. Received tanggal 4 200 unit dengan harga $7, maka nilainya adalah $1.400 total biaya. Maka kuantiti kita adalah 800 yang di beginning dan 200 unit yang kita beli tanggal sekarang senilai $7 dengan harga $1.400. Maka total inventory kita adalah 4.800 tambah 1.400 senilai $6.200. Pada tanggal 10 kita menerima 200 unit lagi seharga $8 per unit. Maka total yang kita terima adalah 1.600 unit. Maka kita akan menulis 800 unit pertama yang kita miliki dan biaya kita 200 unit kedua yang kita beli pada tanggal 4 dan 200 unit ketiga yang kita beli untuk periode sekarang. Total biaya inventory yang kita miliki adalah 4.800. Ketiga total biaya ini sebesar 7.800 unit. Untuk tanggal 11 di sini dikatakan bahwa perusahaan mengeluarkan 800 unit. Karena kita menggunakan FIFO, maka biaya yang kita gunakan dari ketiga biaya ini adalah biaya yang paling pertama kita miliki, yaitu $6, di mana $6 adalah biaya terakhir, biaya yang pertama kita miliki. 800 kali 6 senilai $4.800. Sehingga 800 persediaan kita sudah tidak ada lagi, dan kita hanya memiliki 200 unit seharga $7 dengan total biaya 1.400 dan 200 unit seharga $8 dengan total biaya 1.600. Dengan total, maka kita memiliki balance persediaan kita pada tanggal 11 adalah 3.000 unit. Pada tanggal 12 perusahaan menerima 400 unit dengan $8 per unit. 400 unit $8 per unit, maka totalnya adalah 3.200. Maka persediaan yang kita miliki adalah 200 senilai $7, total 1.400, dan 200 senilai $8 dengan nilai 1.600. Yang ketiga adalah yang kita beli pada sekarang ini, yaitu 400 dengan nilai $8 senilai 3.200. Maka persediaan dari inventory total pada sekarang yang kita miliki sekarang adalah total ketiga ini yaitu 6.200. Maka tanggal 20 kita mengeluarkan 500 unit. Perusahaan mengeluarkan 500 unit. Kita lihat dari informasi dari ketiga biaya ini, yang pertama kita miliki adalah $7. Akan tetapi $7 ini cuman 200 unit yang memiliki nilai sebesar $7. Maka untuk kuantitinya kita taruh dulu 200 kali $7 dengan total biaya 1.400, dan sisanya adalah 300 sebesar $8, yaitu 200 dari
$8 pertama dan 100 dari $8 kedua. 300 kali $8, nilainya adalah $2.400. Oke. Oleh karena itu persediaan yang kita miliki adalah sisanya tinggal 300 unit dari tanggal 4/12 ini, yaitu $8 senilai 2.400. Sehingga kita memiliki balance untuk tanggal 20 adalah $2.400. Kemudian transaksi tanggal 25, return one excess. Return 100 excess units from the factory to the storeroom to be recorded at the latest user price. Jadi perusahaan menerima 100 unit yang dikembalikan dengan harga yang paling terakhir, yang paling terbaru. Maka pada tanggal 25 perusahaan akan menerima 100 unit sebesar nilai yang paling terbaru, yaitu $8 dengan total $800 biaya yang kita miliki. Maka kita sudah memiliki 400 unit senilai $8 dengan total biaya $3.200. Maka balance inventory yang kita miliki sekarang adalah $3.200. Dan transaksi terakhir yaitu tanggal 28, kita menerima 600 unit seharga $9 per unit. Tanggal 28 kita menerima 600 unit seharga $9 dan total biaya adalah 600 kali 9 $5.400. Maka persediaan yang kita miliki adalah 400 unit pertama seharga $8 $3.200 dan 600 unit yang kita terima nilai $9 sebesar $5.400. Maka total persediaan kita untuk akhir periode Februari ini tanggal 28 adalah 8.600 unit. Di ayat inti kita pada hari ini adalah 1 Timothy 5:5, trust in God and continues in supplications and prayers night and days. Keep thinking outside of the box.